Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi menyampaikan kepada kita Tuhan yang mengajarkan doa. Jadi Tuhan mengatakan dalam doamu itu tidak perlu bertele-tele, tapi doalah dengan hati, ya, karena Bapamu yang di surga mengenal hatimu, tahu apa yang kamu mohon, apa yang kamu minta sebelum kamu mengucapkan doa-doa itu. Oleh karena itu Yesus menetapkan doa atau mengajarkan sebuah doa, ya, yang kita kenal dengan doa Bapa kami, Pater Noster, ya. Jadi dalam doa itu, ya, itu mencakup makna yang dalam, ya, dimana dalam doa itu menggambarkan bagaimana susunan doa itu, ya, sebenarnya, ya, atau bagaimana seharusnya kita berdoa. Berawalnya bahwa kita memuliakan Allah, ya, di mana di situ Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Lalu kemudian disisipilah dengan permohonan-permohonan kita. Dan permohonan di situ lebih pada sebuah kita memohonkan berkat Tuhan dan juga rahmat pengampunan dari Tuhan sendiri. Jadi di situ kita memohonkan Tuhan berkatnya atas segala usaha kita dan perjuangan kita. Dan di situ juga ditampilkan bagaimana kita mengedepankan sebagai orang berdosa tak pernah luput dari kesalahan. Dan oleh karena itu dalam doa itu Tuhan menyampaikan bahwa perlulah kamu untuk meminta pengampun dari Tuhan. Dan juga dalam nada yang sama, sebagai suatu bentuk semacam sebuah hal yang kita lakukan dari permohonan kita itu adalah kita juga harus berani untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Di situ sekaligus mengajarkan kepada kita tentang pengampunan terhadap sesama kita. Dan di situ pun digambarkan bagaimana Allah itu juga akan mengampuni kita. Dan yang paling terakhir tadi disampaikan di situ adalah kita memohonkan belas kasihan Allah agar kita jangan jatuh dalam pencobaan. Oleh karena itu doa itu menjadi kekuatan utama bagi kita manusia yang lemah ini
melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita ya, perjalanan iman kita, agar kita tidak senantiasa jatuh ke dalam pencobaan. Cobaan itu banyak ya, yang menggiurkan tentunya. Cobaan itu bagus, menarik ya, membuat mata kita terbelalak ya. Apalagi kalau digoda dengan uang ya. Daun merah, daun biru ya, ketika itu ditunjukkan kepada kita ya, tapi dengan suatu syarat ya, tentu itu menggiurkan ya, menggoda ya, karena uang itu dalam konteks kita saat ini adalah semacam segala-galanya ya. Dengan uang kita bisa melakukan apa saja. Disitulah godaan kita ya. Ketika kita menerima uang itu dalam suatu syarat tertentu, atau uang itu sebagai representasi pencitraan seseorang, nah, dan kita menerimanya, sebenarnya saat itu sadar kita sedang jatuh dalam godaan itu. Dan oleh karena itulah sekiranya doa ini mau menggarisbawahi kita membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita agar kita tidak jatuh dalam godaan pencobaan itu. Dan yang paling jelas tadi pada bagian akhir dari bacaan ini dikatakan menegaskan suatu bentuk pengampunan itu ya. Pengampunan Allah itu akan terjadi. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, di sini sekaligus mengajarkan tadi tentang pengampunan sebagaimana yang kita bicarakan sebelumnya ya. Jadi memang Allah itu ya dalam diri Yesus Kristus secara khusus dalam masa Prapaskah ini menjadi ruang juga bagi kita untuk berefleksi tentang pengampunan itu. Jadi kita tidak terlepas dari berbagai persoalan sosial ya. Kita bermasalah dengan satu terhadap yang lain, dan mungkin dia itu menjadi sosok yang kita benci ya, yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengajarkan kita semacam membalikan logika kita itu, memakai logika Allah, yaitu mengampuni. Jadi memang refleksi itu dalam momen Prapaskah ini sangat penting untuk menemukan satu titik ini. Bisakah kita mengampuni sesama yang mungkin telah menyakiti kita, menjatuhkan kita dan sebagainya. Sebenarnya di sini Tuhan tidak berkata-kata saja ya, dia juga bertindak. Bagaimana Tuhan ketika dia disalib, sebelum dia meninggal, sebelum dia wafat, dia memohon pengampunan bagi orang-orang yang telah membuatnya jatuh dalam penderitaan itu. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam ajarannya, Yesus mengatakan, ampunilah musuh, berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Ampunilah mereka yang mengkhianati kamu. Boleh dikatakan seperti itu. Dengan sebuah bentuk ajaran cinta kasih yang berisi pengampunan. Jadi doa ini sederhana tapi mengandung makna yang begitu dalam. Bapak Ibu Saudara-saudari, memang kita jujur, kita sebagai manusia, saya, teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, Bapak Ibu semuanya, tidak mudah ya menjalankan perintah ini dalam logika kita sebagai manusia yang tentunya sangat rapuh ya. Tapi bukan tidak mungkin kita tetap akan berhenti pada suatu titik di mana kita menyadari akan kekuatan dari ajaran Allah ini, kekuatan pengampunan itu. Ketika kita ya sungguh-sungguh membuka diri kita sepenuhnya kehadiran Allah. Allah membentuk kita sedemikian rupa. Dan disitulah sekiranya gerakan pengampunan dari dalam diri kita menjadi kekuatan bagi kita untuk kemudian kita bisa memaafkan
dan mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita. Dan itu tadi janji Tuhan. Aku juga akan mengampuni kamu jikalau kamu mengampuni sesamamu. Teman-teman saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin menumbuhkan iman kita. Amin.